Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan ketiga Internet of Things. Di pertemuan kali ini kita akan bahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Fokus kita di pertemuan ini adalah mengendalikan lampu LED, itu fokus materinya. Jadi kita akan belajar satu persatu, tidak terlalu banyak, tapi kalian bisa belajar lebih fokus dari satu komponen ke komponen lainnya. Oke, nanti bisa disiapkan Arduino-nya, ada FreeSync-nya, tapi lebih banyak kita pakai Arduino-nya ya. Dan juga persiapkan perangkat fisik Arduino Uno-nya, lalu project board, resistor, LED, dan kabel jumper. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu mengenai konsepnya, mengenai LED itu apa. Jadi LED ini adalah singkatan dari Light Emitting Diode. Jadi LED ini adalah salah satu diode ya, atau dioda kalau kalian belajar perangkat elektro. Komponen elektronika yang secara fisik memiliki dua pin, anoda atau positif dan katoda, dan ini negatifnya, yang akan mengeluarkan cahaya apabila dialiri arus DC. Nah, ini beberapa istilah-istilah yang sering muncul di istilah-istilah elektronika ya. Jadi ini contoh gambarnya lampu LED ya. Ini ada dua batang, ini katoda dan anodanya. Kita lihat di sini. Kalau di gambar rangkaian elektriknya seperti ini, gambar katoda diode itu seperti ini ya. Tapi dia ada seperti pancaran cahaya gitu ya. Anoda itu positif, positifnya ini dia kakinya lebih panjang. Jadi nanti kalau kalian lihat komponen LED yang kakinya lebih panjang itu anoda atau positifnya. Katodanya itu yang kakinya lebih pendek, tandanya juga di sini. Nah, biasanya kalau di lampunya itu ada bagian ratanya, itu biasanya itu yang negatifnya atau katodanya. Jadi kalau kalian nanti lihat mana positif negatifnya, ya itu seperti itu ya. Nanti karena akan berpengaruh ketika kalian menyalurkan arus listrik. Cara kerjanya, nanti LED akan bekerja mengeluarkan cahaya apabila diberikan tegangan positif pada pin anoda dan negatif untuk pin katodanya. Tegangan kerja LED tergolong rendah, ya ini di bawah 5 volt untuk DC. Oleh karena itu perlu diberikan resistor sebagai pembatas arus supaya tidak merusak LED yang bersangkutan. Nah, ini makanya nanti ketika ada rangkaian itu butuh resistor. Nah, resistor ini sebenarnya untuk penghambat ya, penghambat arus. Jadi kalau arusnya terlalu besar, itu dengan adanya resistor kita bisa menghambat sesuai arus yang kita butuhkan. Nanti resistor pun ada berbagai macam ya. Itu biasanya bedanya dari tadi kemampuan dia untuk membatasi arusnya tersebut. Jadi kalau resistornya terlalu besar pun nanti biasanya lampunya agak redup gitu ya. Karena ada arus yang dia tahan. Tegangan kerja dari output digital Arduino itu sebesar 5 volt untuk logic 1 dan 0 volt untuk logic 0. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Jadi kalau LED ya ada resistor di sini untuk menghambat arusnya ya. Supaya nanti perangkat si LED-nya juga nggak putus. Kalau terlalu besar tegangannya kan nanti dia putus. Pengendaliannya dengan Arduino, di sini kita butuh pin 13. Contohnya bisa aja pin yang lain ya. Di sini contohnya saya menggunakan pin 13 Arduino Uno terhubung dengan salah satu pin resistor ya, dan pin resistor yang lain terhubung dengan anoda LED. Ya, lalu pin katoda LED terhubung ke pin ground. GND ini ground ya. Nah, jadi nanti ada pin resistornya terhubung dengan anoda LED. Seperti ini gambarnya, lakukan penggambaran skema melalui FreeSync. Jadi nanti kalian coba menggunakan FreeSync untuk menggambarkan skema. Nanti skemanya seperti ini. Ya, di FreeSync nanti tinggal drag and drop. Kita lihat di sini ada resistor. Nah, ini resistor. Coba kita lihat dulu. Nah, ini resistor ya. Lalu ini yang biru ini kabel jumpernya.
Nah, ini ada ground sama pin 13. GND ini ground, nanti kalau di boardnya itu ada GND itu artinya ground. Groundnya terhubung dengan salah satu kaki di LED-nya. Tadi ground itu kemana? Ground pin katoda. Ya, pin katoda itu berarti negatif ya. Katoda. Nah, supaya nggak salah nih, negatif ya. Negatif itu katoda. Jadi groundnya ke negatif. Nanti yang voltnya yang dari pin 13 masuk ke resistor. Oke, nanti dari resistor ini dialirkan ke kakinya yang positif. Nah, ke jalur positifnya si LED. Otomatis nanti LED ini akan menyala ya. Nah, yang jadi pertanyaan yang akan kita buat lagi adalah bagaimana kita mengatur nyala LED-nya ini, ya, kapan dia nyala atau misalnya nyala terus atau misalnya dia mati hidup gitu ya. Nah, itu bisa kalian nanti buat seperti ini. Percobaan simulasi bisa menggunakan Ardusim atau bisa juga langsung di perangkatnya ya. Jadi kalau di Ardusim nanti bisa ketikkan source code seperti ini. Jadi pin lampunya tadi pin yang digunakan pin 13. Jadi kalau kalian nanti gunakan pin yang lain, ininya disesuaikan. Lalu pin mode-nya di setup dulu di sini, pin lampu, ambil ya pin lampunya ini. Lalu output. Nah, lalu di sini void loop-nya diisi digital write. Digital write-nya nanti pin lampunya high ini berarti true ya, berarti dia dialiri listrik. Lalu dia butuh delay. Nah, delay ini fungsinya saya sampaikan untuk nanti menghasilkan simulasi nyala lampu. Nah, jadi seperti apa nanti kalian coba ya, apa hasilnya. Oke. Ini sudah ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya. Oke, jika sudah nanti akan berkedip. Nah, berkedip frekuensi 1 detik menyala, 1 detik padam. Nah, 1 detik menyala ini tadi ya, dikatakan ini digital write pin lampu high ini akan menyala, lalu ada delay 1000. Nah, 1000 itu berarti 1 detik ya, karena ini satuannya milidetik. Lalu 1 detik padam dan dia akan melakukan loop. Nah, akan begitu seterusnya. Jadi dia akan mati hidup ya, seperti itu ya. Nah, itu kombinasi-kombinasi itu yang bisa kalian eksplorasi di bagian source code yang ini. Ya, ini contoh di sini adalah 1 detik nyala, 1 detik padam. Oke. Tugasnya di pertemuan ini yaitu kalian lakukan inovasi mengenai pengendalian LED di setiap kelompok. Nah, terserah tuh kalian mau nyala lampu LED-nya seperti apa, silakan bereksplorasi. Lalu nanti dikumpulkan di videoin ya, videonya bisa dikumpulkan. Lalu laporannya, memaparkan kodenya. Jadi nanti di laporannya ada kodenya seperti apa, lalu ada rangkaian digitalnya. Rangkaian digitalnya nanti tolong buat menggunakan FreeSync. Lalu output hasilnya seperti apa. Ya, oke. Lalu terakhir otomatis diupload di eKampus. Oke, sekian untuk pertemuan ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.